Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan masih dari kitab Syarah Al-Waraqat fi Usulil Fiqh. Kita sampai kepada abwabu usulil fiqhi, ya, topik-topik atau bab-bab dalam usul fikih, ya. Muallif atau penulis menyatakan wa abwabu usulil fiqhi aqsamul kalami wal amru wan nahyu wal amu wal khas, ya. Jadi topik-topik pembahasan dalam ilmu usul fikih itu meliputi tipe-tipe kalam atau jenis-jenis kalam ujaran, ya, atau kita sebut saja satu kalimat gitu, ya, yang terdiri biasanya dari mulai amar, ya, perintah, ya, kemudian nahyu, ya, atau larangan, ya, kemudian am, ya, yang maknanya itu umum, kemudian juga khos yang khusus, ya. Artinya bahwa dalam usul fikih itu kan yang dikaji adalah teks, ya. Salah satu adalah teks wahyu dari Al-Qur'an dan hadis gitu, ya. Maka kemudian yang dibahas itu adalah tentang, ya, kalamnya seperti apa sebenarnya ucarannya atau ucapannya, ya. Kalamullah tentu saja, ya. Kemudian amar, ya, perintah, kemudian nahi, larangan, kemudian am, ya, ucapan atau kalimat yang umum, kemudian khos atau ungkapan yang khusus, ya. Wa yudkaru fihil mutlaqu wal muqayyad, ya, dan juga di dalamnya itu dijelaskan mengenai kalimat ataupun makna yang sifatnya itu mutlak, ya, mutlak artinya absolut, jelas gitu, ya. Demikian juga yang muqayyad, yang pernyataan beratribut, artinya dia memiliki ikatan, muqayyad, ya, terikat dengan hal-hal yang lainnya, ya. Wal mujmalu wal mubayyanu wal zahir, ya. Demikian juga dibahas tentang sesuatu yang sifatnya itu apa? Mujmal, ya. Mujmal itu artinya mungkin dia memiliki makna yang lebih dari satu, ya, sehingga disebut dengan mungkin ada semacam makna itu ambigu, ya. Demikian juga ada yang mubayyan, ya, yang pernyataan yang terklarifikasi, artinya ya dia jelas gitu, ya, jelas bisa dijelaskan dari yang lainnya. Demikian juga nanti yang dipelajari juga adalah lafadz yang sifatnya itu zahir, ya. Di sebagian naskah itu menggunakan kata muawwal. Pokoknya ada zahir atau yang muawwal, ya. Demikian juga ragam dari perbuatan Nabi, ya, wal af'al. Jadi bagaimana perbuatan Nabi, apakah khusus untuk beliau atau untuk masyarakat secara umum atau untuk umat Islam secara umum. Demikian juga wan nasihu wal mansukh, ya. Nanti ada nasih dan mansukh, ya, apakah sebuah ayat itu memansukh, ya, atau menasih dari ayat yang dimansukh itu gitu, ya. Demikian juga terkait juga dengan ijma, ya, konsensus, ya. Dikatakan wal ijma'u wal akhbaru wal qiyasu wal khadru wal ibahatu wa tartibul adillati wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin, ya. Demikian tadi setelah qiyas analogi juga ada al-hazr, ya, dan juga al-ibahah. Selain itu ada sistematika atau hierarki, ya, di sini disebut dengan istilah apa? Tartibul adillah, ya. Jadi urutan dalam sebuah dalil, ya, kemudian juga khosais atau karakteristik atau sifat. Jadi apa? Sifatul mufti. Jadi seorang mufti itu karakter itu seperti ini, ya. Selain itu juga mustafti, ya, orang yang memohon fatwa, meminta fatwa. Kemudian juga ketentuan ahkamul mujtahidin, hukum-hukum yang terkait dengan apa? Mujtahid, ya. Artinya bahwa ketika ditanya tentang apa sebenarnya yang dibahas dalam ilmu usul fikih atau objek, ya, topik-topik dalam usul fikih, maka yang pertama adalah terkait dengan lafadznya, ya. Lafadz itu mulai dari bentuknya perintah, amar, kemudian nahi, larangan, ya, kemudian juga sifatnya itu am, umum, kemudian khos, khusus, ya, apakah dia itu mutlak, ya, atau dia muqayyad, ya, apakah mujmal atau mubayyan, ya, lafadznya apakah dia itu zahir, ya, apakah juga dia bisa merupakan af'alun nabi, ya, dia bisa nasih dan mansukh, atau juga sifatnya adalah akhbar gitu, ya, ijma, ya, ijma akhbar, kemudian juga qiyas,
kemudian juga al-hazr atau juga ibahah, serta sistematika atau hierarki atau urutan dari dalil-dalil sekaligus karakteristik dari mufti dan juga orang yang bertanya mustasfi, serta kaitannya dengan tahapan atau syarat-syarat seseorang itu menjadi seorang mujtahid. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.